Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susriati dalam mata kuliah analisis biaya. Dan kali ini kita akan membahas bab 6 tentang proses costing yang juga akan dilakukan pada pertemuan yang ke-6. Buku utama yang kita pakai adalah buku Cost Accounting karya William K. Carter, edisi ke-14. Setelah Anda mempelajari bab 6 ini, maka banyak sekali tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama, Anda mampu menyebutkan contoh perusahaan yang menggunakan proses costing atau Anda menyebutkan dengan biaya proses. Yang kedua, menjelaskan 3 pola umum dalam arus produksi. Yang ketiga, menentukan penggunaan sistem proses cost berdasarkan penilaian atas lingkungan produksi. Yang keempat, menghitung unit equivalent dan unit cost suatu departemen. Dan yang kelima, membuat laporan harga pokok produksi atau cost of production report tiap departemen dengan menggunakan metode rata-rata. Yang keenam, mencatat transaksi biaya produksi pada buku jurnal umum. Yang ketujuh, membuat laporan harga pokok produksi tiap departemen dengan menggunakan metode FIFO. Mungkin tidak semua nanti akan dibahas pada studi ini karena memang materinya sangat banyak. Mari kita masuk tentang akumulasi biaya proses. Akumulasi biaya proses atau proses costing digunakan apabila secara esensi seluruh produk yang dihasilkan oleh tiap-tiap pusat biaya atau cost center serupa atau homogen. Maksudnya bagaimana? Ingat pada chapter yang lalu kita sudah masuk pada job order. Job order adalah penghitungan harga pokok suatu produk di mana proses produksinya dilakukan ketika ada pesanan atau proses-proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pesanan dari pelanggan. Untuk proses costing adalah suatu teknik penghitung harga pokok yang dapat digunakan pada suatu perusahaan pabrikasi yang tidak melaksanakan proses produksi berdasarkan pesanan. Mereka senantiasa membuat produk apakah ada pesanan atau tidak, kira-kira seperti itu. Dia selalu memproduksi tanpa memperhatikan apakah ada pesanan atau tidak. Dan produk yang dihasilkan itu serupa atau homogen. Pada sistem ini, material, labor, dan factory overhead itu dibebankan ke dalam pusat-pusat biaya atau cost center. Bentuk cost centernya nanti adalah departemen. Biaya yang ditetapkan ke tiap unit ditentukan oleh total cost yang dibebankan ke pusat biaya, dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan di pusat biaya tersebut. Seperti apa? Untuk hari ini nanti akan dibahas pada saat kita membuat laporan harga pokok produksi. Sebelum kita menghitung harga pokok produksi pada proses costing, terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang bagaimana arus fisik suatu produksi itu berlangsung di suatu perusahaan. Ada beberapa arus fisik. Yang pertama adalah arus fisik berupa produk yang berurutan atau yang sifatnya sequential. Di sini diberikan contoh ada 1, 2, 3 departemen produksi dan satu akun ini menunjukkan gudang barang jadi. Untuk working process yang pertama adalah working process yang menggambarkan proses produksi pada suatu departemen, yaitu cutting department atau departemen pemotongan. Kemudian di sini ada assembly department, departemen perakitan, dan kemudian ada departemen packaging atau departemen pengepakan atau pengemasan. Pada arus fisik produksi yang berurutan atau sequential, maka kurang lebih harusnya seperti ini. Pertama, bahan baku dikerjakan di cutting department, dan sekarang kita sebut dengan departemen 1. Di sana dikeluarkan biaya bahan baku, ada upah pekerja dan dibayarkan, kemudian ada factory overhead. Hasil dari produksi yang pada cutting department atau departemen 1 kemudian dikirimkan ke departemen berikutnya, yaitu assembly department, untuk diolah lebih lanjut
Jadi ketika Departemen Cutting selesai mengerjakan suatu jenis pekerjaan, tidak berarti produk itu sudah selesai, melainkan produk itu akan dikirimkan ke departemen lainnya, yaitu Assembly Department, untuk diproses lebih lanjut. Demikian pula di Assembly Department, di sana juga factory overhead. Di sini diberikan contoh hanya labor factory overhead. Kemudian Assembly Department ini melakukan proses pengerjaan, dan ketika selesai melakukan pekerjaan dan hasilnya produk akhir dari Assembly Department ini dikirimkan ke Packaging Department, menjadi seolah-olah menjadi bahan baku bagi Packaging Department untuk melaksanakan pekerjaannya. Demikian seperti halnya di Assembly Department, di Packaging Department pun dikeluarkan beberapa biaya. Di sini contohkan dikeluarkan material, labor, dan factory overhead. Nah, setelah selesai dari Departemen Packaging Department ini, maka produk tersebut dapat dikirimkan ke gudang barang jadi. Di sini kita sebut sebagai finished good. Ini adalah satu arus produk yang sifatnya sequential atau berurutan. Bentuk yang kedua yang sifatnya paralel. Paralel artinya ada beberapa departemen yang mengerjakan dalam waktu yang bersamaan. Di sini contohnya cutting department, ada melting department, planning and sanding, casting department, assembly department, dan kemudian ada painting dan ada finish good. Jadi di sini ada 6 departemen dan 1 gudang barang jadi. Prosesnya kurang lebih sama seperti tadi dan digambarkan seperti ini. Jadi cutting department dan melting department melakukan pengerjaan bersamaan. Ini disebut dengan paralel. Hasilnya kemudian dari cutting dikirimkan ke planning dan sanding department dan untuk diolah, sedangkan hasil dari melting department itu dikirimkan ke casting department. Kemudian masing-masing melaksanakan pengerjaan planning, sanding, dan casting department. Hasilnya dikirimkan ke departemen lain, yaitu Assembly Department. Selanjutnya, Assembly Department akan melakukan suatu proses pengerjaan dan hasilnya akan dikirimkan ke Painting Department. Demikian pula, selanjutnya Painting Department melakukan suatu pekerjaan dan hasil akhirnya itu menjadi produk barang jadi dan kemudian dikirimkan ke gudang barang jadi. Ini adalah arus produk yang bersifat paralel. Yang ketiga adalah arus produk yang sifatnya selektif. Jadi ada pilihan seperti itu. Di sini contohkan ada butchering department, smoking department, grinding department, ada assembly department. Nah, ada 4 departemen dan ada 1 gudang barang jadi. Pertama kali butchering department melaksanakan pekerjaan, kemudian hasilnya dikirimkan selain ke assembly department, juga dikirimkan ke smoking department dan grinding department. Artinya, produk akhir yang dihasilkan oleh butchering department itu menjadi bahan baku bagi smoking department, bagi grinding department, dan juga bagi assembly department. Ini yang disebut dengan produk selektif. Selanjutnya, smoking dan grinding melakukan pengerjaan dan masing-masing departemen hasil akhirnya dikirimkan ke assembly department. Baru kemudian di assembly department telah selesai mengerjakan pengerjaan, maka produk ini dikatakan produk jadi, kemudian dikirimkan ke gudang barang jadi. Ini adalah bentuk sederhana ya bagi produk yang bersifat asertif. Untuk pembahasan materi kita akan menggunakan cara yang pilih yang sederhana. Jadi kita akan menggunakan yang model pertama, yaitu yang sifatnya sequential seperti ini, untuk mempermudah pembahasan saja. Baik, kita masuk ke akuntansi untuk mencatat transaksi, material, labor, dan factory overhead pada proses costing. Asumsikan PT American Chair itu menggunakan sistem proses costing dan membuat akun working process terpisah dalam bentuk buku besar untuk masing-masing kedua departemennya, yaitu Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan. Perusahaan hanya memproduksi satu jenis kursi saja, atau kita sebut sebagai produk yang homogen. Dan di Departemen Pemotongan atau di departemen pertama, kerangka kursi dibentuk dari potongan kayu dan masing-masing potongan diamplas dan dibersihkan.
Maka angka akuntansi tersebut kemudian dikirimkan ke Departemen Perakitan untuk dilakukan perakitan, diberikan bantalan, dan diberi pembungkus. Ini proses kerjanya yang dilaksanakan di Departemen Pemotongan maupun di Departemen Perakitan. Selama bulan Januari, bahan baku langsung atau direct material yang dikeluarkan oleh Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan itu masing-masing ini adalah 13.608 dan 7.296. Maka jurnal yang harus dilakukan perusahaan untuk mencatat bahan bakunya adalah seperti ini. Jadi dipisahkan working process untuk departemen 1 dan departemen di yang lainnya. Jadi ada departemen WIP, departemen cutting atau cutting departemen, dan ada WIP assembly departemen. Nilainya masing-masing sudah ada angka yang disebutkan tadi. Dan kemudian kreditnya adalah materials atau material inventory. Silakan. Berikutnya adalah pengakuan biaya upah secara detail. Seperti halnya pada job order costing, tidak dilakukan pada proses costing. Ingat, kalau di job order, dia per job. Maka di proses costing tidak demikian. Hal ini dikarenakan biaya upah dibebankan langsung ke masing-masing departemen. Artinya, siapapun yang bekerja pada departemen, maka kita akan bebankan ke departemen masing-masing. Jadi kalau ada 10 departemen, ya biaya upahnya per masing-masing departemen tadi. Asumsikan bahwa selama bulan Januari itu terdapat 500 jam kerja buruh pada Departemen Pemotongan dan ada 921 jam kerja buruh pada Departemen Perakitan. Tingkat upah adalah 100 per jam di kedua departemen, sehingga beban upah langsung di bulan Januari untuk Departemen Pemotongan dan Perakitan itu masing-masing 5.000. Ini 5.000 ini 100 kali 500 jam gitu, dan 1.210 yaitu 921 dikalikan 100. Hasilnya 9.210. Maka jurnal yang dipakai digunakan untuk mencatat biaya upah langsung ini adalah sama seperti tadi kita pisahkan, yaitu working process untuk cutting department dan working process untuk assembly department. Dan kreditnya bisa akun payroll, itu sebagai akun pembayaran gaji. Jurnal berikutnya menggambarkan bagaimana FOH actual yang terjadi selama bulan Januari dan dicatat dalam buku besar PT American Chair. Jurnalnya kurang lebih seperti ini. Ingat bahwa factory overhead adalah biaya selain biaya bahan baku dan biaya upah pekerja langsung. Jadi biaya produksi yang meliputi kegiatan produksi selain direct material atau bahan baku langsung dan selain direct material labor upah kerja langsung. Bisa berupa pembayaran taxes, utilities yang terkait dengan produksi, bisa berupa akumulasi depresiasi mesin atau yang ada di pabrik, bisa berupa pengakuan expense atas prepaid insurance yang sudah incur atau yang sudah terjadi atas mesin, atas pabrik, bahkan untuk orang-orang atau pekerja yang ada di sana juga bisa. Kemudian material untuk indirect material dan payroll adalah untuk indirect labor dan macam-macam lagi. Ini bukan hanya ini saja, banyak sekali. Sepanjang dia masuk ke kategori biaya produksi selain direct material, indirect material maksudnya, itu dimasukkan ke FOH control. Sehingga di sini Anda bisa melihat FOH control ini adalah akun yang menyambung seluruh biaya-biaya real dari sektor overhead, dari factory overhead. Sedangkan factory overhead dibebankan ke biaya produk. FOH dibebankan ke Departemen Produksi menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya atau kita sebut dengan predetermined rate, yaitu sebesar $7,6 per jam kerja mesin. Artinya di sini kita per jam kerja mesin, karena nanti bisa saja menggunakan jam kerja lain. Contohnya di sini untuk Departemen Pemotongan $12 per jam kerja buruh. Di sini beda, satu menggunakan jam kerja mesin dan satunya menggunakan jam kerja buruh. Kalau Anda bertanya mengapa demikian, bisa saja manajer di departemen pertama memutuskan bahwa factory overhead-nya lebih dekat dengan jam kerja mesin. Sedangkan di departemen kedua, dia lebih dekat ke hubungannya dengan jam kerja buruh.
Selama bulan Januari terdapat 1040 jam kerja mesin di Departemen Pemotongan dan 921 jam kerja buruh di Departemen Perakitan. Maka jurnal yang dicatat untuk biaya FOH ini adalah seperti ini. Anda lihat kreditnya sini adalah FOH Applied atau Applied Factory Overhead, Process Cutting Department dan Working Process Assembly Department. Angkanya sedemikian rupa bisa Anda hitung kredit dengan kreditnya. Misalkan ini 7.000 ini adalah 1.440 dikalikan 7,6, sedangkan 11.052 adalah 921 dikalikan 12. Hasilnya totalnya adalah 18.956. Kita catat ini sebagai kredit FOH Applied atau Applied Factory Overhead. Baik, kita masuk ke teknis penghitungan harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi tadi akan disusun dalam satu laporan yang kita sebut dengan laporan harga pokok produksi atau Cost of Production Report. Cost of Production Report adalah suatu kertas kerja yang menyajikan jumlah akumulasi biaya dan pembebanannya ke hasil produksi dalam satu bulan atau dalam satu produk. Format Cost of Production Report untuk tiap departemen bisa berbeda-beda, namun yang pasti selalu menyajikan informasi sebagai berikut. Yang pertama itu dalam Cost of Production Report pasti menunjukkan total cost, itu total yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan juga unit cost. Unit cost itu adalah total cost dibagi dengan unit yang dikerjakan. Yang kedua adalah total cost atau total unit atas material. Ini adalah total cost keseluruhan. Di sini adalah total cost untuk material, untuk labor, dan untuk FOH yang ditambahkan ke dalam departemen. Seperti apa nanti kita lihat. Kemudian juga mencantumkan biaya WIP awal, working process awal, dan WIP akhir atau working process akhir. Dan selanjutnya termaksud biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang barang jadi. Ini adalah data yang umumnya atau informasi yang umumnya yang ada pada Cost of Production Report. Untuk teknis penyusunannya, kita gunakan bentuknya seperti yang ada buku catat. Laporan harga pokok produksi ini yaitu terdiri dari schedule kuantitas atau disebut dengan quantity schedule. Kemudian nanti menggunakan unit equivalent, yaitu unit yang setara dengan unit yang selesai. Kemudian mengapa demikian nanti kita bahas khusus untuk unit equivalent. Kemudian ada perhitungan cost per unit, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban biaya baik untuk nilai barang jadi maupun nilai barang dalam proses atau working process. Laporan harga pokok produksi ini dibuat biasanya per bulan. Ada yang per tahun, tapi umumnya bulanan. Ini contoh, mari kita lihat, asumsikan bahwa PT American Chain menggunakan sistem proses costing dalam proses produksinya dan menggunakan asumsi arus biaya rata-rata atau average cost flow. Ada dua asumsi yang dipakai dalam penyusunan proses operation report ini. Asumsi yang pertama adalah biaya rata-rata average, yang kedua adalah asumsi FIFO atau nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Untuk chapter ini, materi ini, video pembelajaran ini kita lebih fokus ke average saja. Data produksi berikut tersedia pada bulan Januari. Jadi bulan Januari, ini data yang tersaji dari Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan yang ada di PT American Chain. Sini ada unit awal yaitu WIP awal yaitu pemotongan 100, perakitan 180 unit. Unit yang dimulai yang di Departemen Pemotongan ada 600. Kalau Anda tanya WIP awal apa? WIP awal adalah sisa produk yang belum selesai di periode yang lalu, yang kemudian juga akan dikerjakan di periode saat ini. Sehingga 600 ini baru dimulai dikerjakan di bulan ini. Kemudian ada unit yang dipindahkan ke Departemen Perakitan. Dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan sebanyak 500. Itulah mengapa kemudian unit yang diterima dari Departemen Pemotongan itu nilainya sama, yaitu 500. Kemudian ada unit dipindahkan ke gudang barang jadi.
Jadi gudang barang jadi ini ada produk yang selesai dari Departemen Perakitan. Dan sisanya adalah unit WIP akhir. Di akhir bulan di Departemen Pemotongan masih ada 200 unit yang belum selesai. Ingat, work in process akhir ini artinya belum selesai. Di Departemen Perakitan juga ada 100 working process akhir. Petugas departemen melaporkan bahwa persentase penyelesaian WP akhir adalah sebagai berikut. Ingat, persentase ini belum selesai, jadi ini tidak mungkin selesai 100%. 100%. Kalaupun ada 100%, itu ada di material saja. Jadi datanya di American Chair untuk material Departemen Pemotongan baru 60%, sedangkan di Departemen Perakitan sudah 100%. Lebar baru 20% dan perakitan 70%. Di factory overhead sudah 40%, di Departemen Pemotongan dan di perakitan sudah 70%. Anda bisa lihat di sini belum ada yang 100% secara keseluruhan, artinya memang produk ini belum selesai. Catatan, informasi mengenai persentase penyelesaian WIP awal tidak diperlukan pada penggunaan metode rata-rata. Ya, pada metode rata-rata kita tidak membutuhkan persentase WIP awal. Mengapa demikian? Akan kita bahas di slide lain. Kita fokus saja pada metode rata-rata. Apa yang dimaksud dengan unit ekuivalen? Dikarenakan unit hasil produksi pada WIP akhir belumlah lengkap, artinya belum 100% komponen biaya produksinya, termasuk sudah 99,99% pun kita tidak anggap selesai. Yang selesai itu harus 100% mutlak. Maka untuk tiap komponen biaya produksi harus dihitung unit ekuivalennya masing-masing dan bukan unit fisiknya. Maksudnya adalah ketika ada yang unit-unit yang belum selesai di akhir bulan, maka Anda harus menghitung kalau diasumsikan dia adalah satu unit yang utuh, dia tidak utuh, belum utuh. Contohnya misalkan Anda membuat kursi. Bulan ini Anda menghasilkan 100 kursi yang sudah jadi, masih ada 10 kursi yang belum jadi. Bentuk 10 kursi yang belum jadi macam-macam. Ada yang ada yang baru kakinya, ada yang baru sandaran punggungnya, ada yang baru sandaran tempat duduknya misalkan. Masing-masing berbeda. Nah, karena masing-masing berbeda dari 10 tadi, kalau dijadikan seolah sebuah unit, kira-kira seperti apa? Itu yang disebut dengan unit ekuivalen. Unit ekuivalen adalah jumlah sumber daya, material labor, dan FOH yang telah digunakan untuk menyelesaikan satu unit produk yang utuh. Contohnya begini, bila terdapat 3 unit produk pada WIP akhir, dan tiap produk tersebut baru menggunakan sepertiga bahan baku, Anda bayangkan, jadi ada 3 unit produk yang belum selesai, dan kita identifikasi bahwa di produk yang belum selesai ini masing-masing sudah menyerap bahan baku sebesar sepertiga, masing-masing sepertiga. Maka jumlah bahan baku yang telah digunakan untuk membuat 3 produk tersebut sama dengan jumlah atau ekuivalen dengan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu buah produk yang utuh, yaitu 3 unit fisik dikalikan dengan sepertiga atau sama dengan 1. Jadi seolah-olah sepertiga bahan baku ini dikalikan 3 unit itu adalah bisa menghasilkan 1 unit ekuivalen. Itu hanya mengekuivalensikan saja. Unitnya sama, memang 3. Jadi menyerap bahan baku dan jumlahnya juga 3 unit. Tapi kita anggap sebagai 1 unit ekuivalen. Itu yang disebut dengan unit ekuivalen. Unit ekuivalen untuk tiap komponen biaya di Departemen Pemotongan adalah sebagai berikut. Ini ada unit ekuivalen produk yang dipindahkan dari departemen berikutnya. Material 500, labor 500, dan overhead 500. Kemudian unit ekuivalen WIP akhir 120, 40 labor, dan 80 overhead unit. Sehingga jumlah unit ekuivalennya material 620, labor 540, dan overhead 580. Mengapa demikian? Karena masing-masing biaya produksi, material, labor, dan overhead memiliki persentase penyelesaian yang berbeda-beda. Contoh, material, kalau lihat di sini, WP akhirnya adalah 120, itu berasal dari 200
dari WIP akhir bisa dilihat di slide berikutnya, yaitu 200 unit, tapi persentasenya baru 60%, sehingga hasilnya di sini adalah 120. Untuk labor juga demikian, 200 unit, persentasenya adalah baru 20%. Jadi sehingga hasilnya adalah 40. Sedangkan untuk overhead, jumlah unitnya 200, persentase penyelesaiannya 40%, hasilnya 80. Jadi Anda bisa lihat di sini untuk WIP akhir, angkanya berbeda-beda. Sedangkan untuk unit yang dipindahkan ke departemen berikutnya, dia sama. Hal ini mengakibatkan jumlah unit ekuivalennya untuk material, labor, dan overhead itu berbeda juga. Ini adalah data biaya selama bulan Januari, departemen pemotongan dan departemen perakitan. Di sini ada working process awal, terdiri dari biaya departemen sebelumnya, kosong, material 1.892, labor 400, factory overhead 796. Kemudian yang ditambahkan biaya ke dalam produksi bulan berjalan, maka kita fokus pada pemotongan dulu. Material adalah 13.608, labornya 5.000, dan factory overhead 7.104. Untuk perakitan di sini ada 8.320, 430, 405, dan seterusnya. Datanya sedemikian rupa. Kita fokus ke pemotongan, departemen pemotongan. Biaya rata-rata per unit ekuivalen pada departemen pemotongan dapat Anda hitung sebagai berikut. Jadi di sini Anda buat kolomnya seperti ini, keterangan, kemudian di sini material, labor, dan overhead. Biaya WIP awalnya bisa Anda lihat di sini adalah 1.892, labor 400, dan overhead adalah 796. Biaya yang ditambahkan di bulan berjalan itu 13.608, 5.000, dan 7.104 untuk overhead. Totalnya untuk material 15.500, labor 5.400, dan overhead adalah 8.700. 8.700. Kemudian ada bagi dengan unit ekuivalen untuk mendapatkan cost per unit atau biaya per unit. Lebih lengkapnya biaya per unit ekuivalen. Jadi Anda sudah menghitung ekuivalennya, Anda letakkan di sini, dan hasilnya untuk material, cost per unit ekuivalennya kita menyebutnya seperti itu, yaitu $25, untuk labornya 10, dan untuk overhead adalah $15. Mari kita lihat seperti apa cost of production report pada departemen yang pertama, yaitu departemen pemotongan. Jadi Anda akan membuatnya seperti ini. Yang pertama Anda bikin schedule kuantitas namanya. Bentuknya seperti ini. Anda tinggal lihat saja dan Anda tiru. Schedule kuantitas ini menggambarkan tentang input. Ini adalah input, ini adalah output. Di mana input dan output totalnya harus sama. Kalau tidak sama, berarti Anda ada yang keliru. Contoh, inputnya adalah dalam bentuk WIP awal, yaitu 100 unit. Karena kita berbicara tentang schedule kuantitas, di sini bentuknya unit, tidak ada yang rupiah atau dolar di sini. Mulai ditambahkan bulan ini 600 unit, jadi totalnya 700 unit. Jadi total inputnya 700. Dipindahkan ke departemen berikutnya, artis selesai di departemen pemotongan, kemudian dikirimkan ke departemen berikutnya sebanyak 500 unit. Kemudian yang belum selesai, kita sebut sebagai WIP akhir, nilainya 200. Anda lihat totalnya 700, jadi antara input dan output itu totalnya sama. Dan khusus untuk WIP akhir presentasinya, Anda sudah tahu ada 60%, 20% labor, dan 40% untuk overhead. Yang kedua adalah Anda membuat biaya yang dibebankan ke departemen ini. Anda tinggal mengambil saja data-data biayanya. Biaya dalam bentuk WIP awal apa saja. Anda masukkan ke sini. WIP awal bentuknya adalah material, labor, dan factory overhead. Anda masukkan saja di sini. Ya, sedemikian rupa. Kemudian Anda masukkan juga biaya yang ditambahkan di bulan ini atau dikeluarkan bulan ini, baik dalam bentuk material, labor, dan factory overhead. Data ini ada di slide-slide sebelumnya dan Anda bisa cek kembali. Dan kemudian total biaya masing-masing material ditambah material itu dibagi dengan unit ekuivalen. Jadi material ditambah material dibagi unit ekuivalen hasilnya 25.
Labor dengan labor dibagi dengan unit equivalent labor hasilnya 10. Kemudian factory overhead dengan factory overhead dibagi dengan unit equivalent. Jadi hasilnya adalah 15. Untuk penghitungan 15, 10, 25, 10, 15 sudah ada di slide sebelumnya. Jadi sebelumnya dalam bentuk tabel, kali ini dalam bentuk laporan. Sehingga Anda bisa lihat di sini, total biaya yang dikeluarkan oleh departemen ini adalah 29.600, yaitu total WIP awal ditambah total WIP bulan ini. Itu totalnya 29.600. Artinya bulan ini perusahaan departemen pemotongan perusahaan mengeluarkan biaya sebesar $29.600. Dan kemudian unit cost-nya adalah $50. Nah, ini yang akan dipertanggungjawabkan, 9.600 ini akan di breakdown ke output yang dihasilkan. Outputnya berupa apa? Itu berupa produk yang dikirimkan ke departemen berikutnya. Dan ada produk yang belum selesai, yang kita sebut sebagai WIP akhir. Totalnya nanti harus sama dengan 29.600 ini. Karena logikanya ini adalah biaya yang dikeluarkan. Kemudian kita ingin tahu 29.600 ini ketika dialokasikan ke output, jadi kemana saja. Seperti itu. Dan Anda bisa lihat di sini, ini adalah biaya yang dipertanggungjawabkan. Di sini ada unit yang dipindahkan ke departemen berikutnya, biayanya 500, persentase sudah selesai 100%, unit ekuivalennya juga 500, unit cost-nya 50. Jadi total cost-nya adalah 25.000. Untuk WIP akhir, materialnya adalah 200 kali 60% sama dengan 120, kalikan dengan 25, unit cost-nya hasilnya 3.000. Labor 200 kalikan 20%, jadi sama dengan 40, kalikan 40 kali 10 sama dengan 400. Factory overhead 200 kalikan 40 sama dengan 80, dikalikan 15 sama dengan 1.200. Ini totalnya adalah WIP akhir adalah 4.600. Sehingga kalau jumlahkan 25.000 ditambah 4.600 hasilnya adalah 29.600. Sama dengan angka biaya yang dikeluarkan, total biaya yang dikeluarkan. Ternyata dari 29.600 yang dikeluarkan hasilnya berupa ini. Jadi unit yang dikirimkan ke departemen berikutnya 25.000 dan masih ada barang yang akan dikerjakan lagi di departemen ini di bulan berikutnya atau WIP akhir sebesar 4.600. Jadi totalnya 29.600. Sehingga memang 29.600 ini harus sama dengan yang ini. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan. Kita masuk ke departemen yang kedua, departemen perakitan. Prinsipnya sama dengan departemen sebelumnya. Yang membedakan pada departemen kedua ada tambahan unit yang berasal dari departemen sebelumnya. Hanya itu saja. Jadi Anda lihat di sini ada kolom. Jadi departemen 1 Anda hanya melihat 3 kolom ini, material, labor, dan overhead. Tapi pada khusus departemen ini, selain dari departemen 1 akan muncul satu tambahan kolom yaitu from preceding department atau dari departemen sebelumnya. Untuk di sisi kirinya sama, sini unit equivalent produk yang ditransfer yaitu nilainya 580, semuanya sama karena sudah 100%. Sedangkan unit equivalent WIP akhir kita cek datanya di slide sebelumnya. Untuk from preceding department ada 100 yang masih belum selesai pada departemen ini, material 100, labor 70, dan overhead 70%. WIP akhir untuk labor dan overhead di slide sebelumnya. Sehingga hasilnya adalah untuk from preceding department adalah 680, unit equivalent materialnya 680, labor 650, dan overheadnya 650. Sehingga dengan kata lain, ketika Anda ingin menghitung harga pokok produksi untuk proses costing, yang pertama Anda lakukan adalah menghitung unit equivalent terlebih dahulu. Kemudian ada selanjutnya menghitung cost rata-ratanya per unit equivalent. Anda ambil saja data dari rata-rata sebelumnya, berapa nilai from preceding department. Ini WP awal. Kemudian yang ditambahkan pada bulan yang berjalan. Jadi Anda tinggal cek departemen sebelumnya berapa nilainya.
Hasilnya totalnya adalah digabungkan adalah 33.320 dibagi dengan unit ekuivalen yang barusan Anda hitung. Hasilnya adalah $49 untuk from Presiding Department untuk cost per unit atau biaya per unit ekuivalennya. Untuk material sama seperti tadi, ada WP awal ditambahkan berapa biaya yang dikeluarkan dalam bulan berjalan, totalnya adalah 8.126 dibagi dengan unit ekuivalen, hasilnya itu $11,95. Labor juga demikian, dan juga overhead juga demikian. Silakan Anda cek kembali. Bentuk laporan harga pokok produksinya tidak berbeda dengan departemen sebelumnya, sama persis. Jadi Anda pertama membuat schedule kuantitas, ingat, schedule kuantitas ini berisi input dan output. Inputnya berupa WP awal 180, diterima dari departemen sebelumnya 500, totalnya 680. Kemudian untuk outputnya berupa dikirimkan ke gudang barang jadi, itu 580 dan masih tersisa di WP akhir sebagai WP akhir 100 dengan persentase material 100, labor 70 dan overhead 70. Jadi totalnya juga 680. Jadi Anda lihat di sini masing-masing sama. Artinya input dan outputnya sama. Kemudian berikutnya adalah biaya pada bulan ini. Biaya departemen yang harus Anda pertanggungjawabkan, departemen yang terjadi pada bulan ini. Di sini ada WP awal, ada WP akhir, sama persis seperti departemen sebelumnya, hanya Anda lihat di sini ada kasih warna merah, tambahnya adalah biaya dari departemen sebelumnya. Biaya dari departemen sebelumnya, jadi ini tambahannya. Kenapa? Karena ini adalah departemen kedua dan seterusnya. Jadi bukan departemen satu. Apabila departemen satu hanya akan melihat ini saja, material labor dan factory overhead. Material labor dan factory overhead. Sedangkan di departemen yang kedua akan muncul biaya dari departemen sebelumnya. Total biayanya adalah 8.320, 830, 475, 578 dan totalnya adalah 14143. Kemudian ditambahkan biaya departemen sebelumnya 25.000, 7.296, labor 9.210, 11.052 dan totalnya adalah 52.558. Anda jumlahkan, hasilnya adalah 62.701. Dan angka ini harus sama nanti di kolom berikutnya, di laporan berikutnya, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban. Masing-masing ini tadi biaya pada sebelumnya, WP awal ditambah biaya departemen sebelumnya di bulan ini dibagi dengan biaya ekuivalen, yaitu material dengan material dibagi dengan biaya ekuivalen, labor dengan labor dibagi dengan ekuivalen labor, factory overhead dengan factory overhead dibagi dengan unit ekuivalen. Jadi 1780. Jadi totalnya adalah per unit ekuivalennya adalah $93,65. Sedangkan total biayanya adalah 62.701 dan angkanya harus sama dengan ini. Biaya yang dipertanggungjawabkan, output. Jadi kalau ini ada input, ini kita bicara tentang output. Outputnya berupa produk yang dikirimkan barang jadi yaitu 580 unitnya dan WP akhir berupa ini. 3 komponen ini, ada komponen dari departemen sebelumnya, ada komponen material, labor, dan komponen factory overhead. Rinciannya untuk dipindahkan ke gudang barang jadi 580, persentasenya 100, jadi 80 kali 100 sama dengan 580 dikalikan 93,65, jadi total cost-nya adalah 9365 $9365. Hasilnya 57.317. Demikian pula untuk WP akhir, masing-masing Anda hitung sedemikian rupa. Jadi garisnya seperti ini, totalnya adalah 8.384 dan kalau dijumlahkan yaitu 62.701 sama dengan ini. Karena memang harus sama. Jadi ini adalah input sedangkan ini adalah output.
Itu adalah penghitungan harga pokok produksi. Nah, ada tambahan sedikit di chapter ini dalam bentuk suplemen. Sekarang untuk mengingatkan kembali saja. Apabila ada WP awal, maka ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode rata-rata dan ada metode FIFO. First in, first out. Yang tadi kita bahas adalah metode rata-rata. Perbedaannya terletak pada penghitungan unit equivalent dan cost per unit. Jadi kedua metode ini itu akan berbeda di sini, di unit equivalent dan cost per unitnya. Seperti apa? Kurang lebih seperti ini penghitungannya. Jadi kalau metode rata-rata, unit equivalentnya adalah yang tadi kita lakukan, yaitu sebenarnya unit selesai ditambah dengan prestasi WP akhir. Jadi tidak sama sekali menyinggung WP awal. Cost per unitnya, jadi kalau Anda tadi cek kembali ke step sebelumnya, merumus penghitungnya adalah nilai WP awal, berapa biaya yang dikeluarkan di awal, dan berapa biaya yang dikeluarkan di periode yang bersangkutan, dibagi dengan unit equivalent. Jadi tadi kita melakukan ini. Apabila Anda mengeluarkan ini metode FIFO, prinsip perhitungannya sama persis, pembuatan laporannya sama, hanya cara menghitungnya unit equivalentnya itu dan cost per unitnya berbeda. Untuk FIFO, rumusnya agak panjang sedikit. Jadi sini ada, jika di sini tidak ada WP awal, di sini ada WP awal. Karena first in, first out, artinya first in, first out, yang pertama masuk itu yang pertama yang keluarkan. Itu artinya. Di sini adalah penyelesaian WP awal, ditambah penyelesaian bahan jadi barang jadi, ditambah dengan prestasi atas WP akhir. Ini memang agak unik. Sedangkan cost per unitnya sederhana. Dia hanya biaya periode yang bersangkutan, itu dibagi dengan unit equivalent. Jadi dia berbeda dengan di atas. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf, diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.